Ada info baru nih. Info apa? Dari mana? Nih, kemarin kata guru pembimbing kita, lomba yang kemarin itu yang lolos total ada berapa nih? 63 orang dan itu semua harus dibagi hadiah. Terus cara baginya gimana? Gimana kalau nilai yang terbaik dapat 100.000, nah yang lainnya dapat 25.000. Tapi kira-kira berapa jumlah yang harus dibagiin ya? Yang dihitung itu sih kemarin 3 juta total. Berarti berapa peserta nanti yang dapat 100.000 dan 25.000? Itu mah gak usah dipikirin. Sekarang tuh kita harus pikirin, ini 3 juta kita dapat dari mana? Dari langit lah. Kau pikir langit punya nenek kau? Halo sahabat edukasi. Itu tadi ya, orang OSIS pada duduk dan rapat. Siapa yang dapat hadiah 100.000 dan segala macamnya. Dan sebenarnya masalah-masalah seperti itu kalau kita mau selesaikan, sahabat edukasi, itu cukup mudah. Itu kita bisa menggunakan konsep ada namanya persamaan linear satu variabel. Atau biasa disingkat menjadi PLSV. Nah, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Dan persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Jadi variabel yang dimuat itu pangkatnya cuma 1. Kemudian penyelesaian suatu persamaan linear satu variabel adalah bilangan pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah dengan kita yang pertama ditambah dengan bilangan yang sama. Kedua ruas yang di sebelah kiri sama dengan maupun yang di kanan sama dengan, keduanya ditambah dengan bilangan yang sama. Bisa juga keduanya dikurangi dengan bilangan yang sama. Bisa juga dengan keduanya dikalikan dengan bilangan yang sama. Ataupun kedua ruas dibagikan dengan bilangan yang sama. Ingat semuanya dengan bilangan yang sama. Ditambah, dikurangi, dikali, dan juga dibagi. Dan sekarang kita coba membantu teman-teman tadi yang sedang rapat itu ya. Ada 63 orang. Berapakah orang yang harus mendapatkan 100.000, kemudian berapa orang yang harus mendapatkan 25.000 sisanya. Dan itu bisa kita hitung dengan cara persamaan linear satu variabel. Nah, di situ diketahui bahwa finalis terbaik akan mendapatkan Rp100.000. Kemudian finalis lainnya mendapatkan Rp25.000. Uang yang tersedia itu adalah Rp3 juta. Nah, biar Rp3 juta ini harus kita bagi sama rata nih semuanya. Berapa jumlah finalis yang berhak mendapatkan uang Rp100.000? Nah, kita misalkan dulu. Misalkan X adalah banyaknya finalis terbaik yang akan mendapatkan Rp100.000. Maka finalis yang mendapatkan Rp25.000 itu tentu sisanya, yaitu 63 dikurangi X. Dan persamaan linearnya adalah 100.000 dikali X, jadi 100.000 X ditambah 25.000 dikali 63 kurang X, itu sama dengan 3 juta. Lalu kita operasikan 100.000 X ditambah 25.000 dikali dengan 63 sama dengan 1.575.000. 25.000 dikali dengan negatif X sama dengan negatif 25.000 X. Kemudian sama dengan 3 juta. Lalu kita kurangi 100.000 X dengan 25.000 X. Hasilnya adalah 75.000 X ditambah 1.575.000 sama dengan 3 juta. Sampai di sini kedua ruas kita lakukan operasi pengurangan. Kedua ruasnya kita kurangi dengan Rp1.575.000. Jadi 75.000 X tambah 1.575.000 dikurangi 1.575.000 sama dengan 3 juta dikurangi 1.575.000. Lalu didapat 75.000 X sama dengan 1.425.000. Kemudian sampai di sini kedua ruas kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 75.000. 75.000 X dibagi 75.000 sama dengan X. Lalu 1.425.000 kita bagi dengan 75.000 sama dengan
Jadi banyaknya finalis yang akan mendapatkan uang Rp100.000 itu adalah 19 orang. Dan sisanya 63 kurang 19 orang itu yang akan mendapatkan uang Rp25.000. Itu pentingnya persamaan linear satu variabel dalam kehidupan kita. Dan semoga kita terus semangat untuk mempelajari matematika, karena itulah yang akan memudahkan hidup kita. Semangat sahabat edukasi! Halo? Kenapa? Mau mesen lagi? Boleh. Berapa, butuh berapa? 100 kotak? Siap. Satu kotak isinya 20 kilo ya? Oke. Yuk, makasih. Joko, Ali, sini dulu sebentar. Kenapa bos? Kalian bisa bantuin saya nggak? Bantu apa bos? Ngirim barang biasa, pesanan. Berapa banyak bos? 100 kotak, satu kotak 20 kilo. Harus habis bos. Harus lah. Nih kalian kira-kira beratnya berapa ya? Oh saya sih 62 kg. Kalau saya 53 kg bos. Jadi gini, kalian nanti ngirimnya pakai mobil saya aja. Mobil saya muatnya 835 kilo. Nah itu kalian hitung sendiri berapa bolak-balik. Hitung nih. Berapa ya? Susah. Bos saya ngitung diri ya. Nah, bos-bos yang model begitu tuh, yang kalau kasih pekerjaan tidak tuntas, kasih pekerjaan suruh anak buahnya mikir lagi, jadi pusing itu pasti. Ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti yang tadi itu adalah masalah-masalah yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari persamaan linear satu variabel, yaitu sesuatu yang kita sebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Maka pertidaksamaan adalah simbol-simbol yang tidak sama dengan. Misalkan yang pertama ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, atau ada juga tidak sama dengan. Dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PLSV adalah pertidaksamaan yang mempunyai satu variabel dan variabel itu berpangkat 1, sama seperti yang persamaan. Contoh misalkan 3A kurang dari 18 atau 7X lebih dari 50X tambah 2. Kurang lebih seperti itu. Dan menentukan penyelesaiannya kita dapat menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah ya, sahabat edukasi, tidak akan berubah ketika kedua ruas kiri dan kanan kita tambahkan dan kita kurangi dengan bilangan yang sama. Dan tanda pertidaksamaan itu juga tidak akan berubah ketika kedua ruas kita kalikan dan kita bagikan dengan bilangan positif yang sama. Nah uniknya tanda pertidaksamaan itu harus berubah ketika kedua ruas kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan negatif yang sama. Jadi kalau kita bagikan atau kalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, kita kembali ke permasalahan Pak Bos yang bawa sedan kemudian menyuruh anaknya membawa kotak-kotak box makanan atau apalah itulah. Di situ kita ketahui bahwa hari itu mereka harus mengantar pesanan barang berupa 100 kotak barang nih. Yang berat-berat, yang masing-masing berat dari kotak ini adalah 20 kg satu kotak. Entah ini kotak apa ya, berat sekali satu kotak 20 kg. Kemudian dua pekerjanya itu yang pertama, orang pertama mempunyai berat 62 kg, orang kedua mempunyai berat 53 kg. Kemudian mobilnya itu hanya mampu mengangkut 835 kg. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa kalikah kedua orang ini harus bolak-balik mengantarkan 100 kotak dengan kapasitas mobil yang hanya 835 kg. Di sini bisa kita hitung dengan cara pertidaksamaan linear satu variabel.
Nah ini kita misalkan dulu. Jadi di matematika itu memang selalu ada pemisalan-pemisalan dan kita harus misalkan hal-hal yang memang kita belum tahu. Jadi kita misalkan banyaknya kotak yang bisa dibawa di dalam mobil itu kita misalkan dengan A. Maka pertidaksamaannya adalah banyaknya kotak dikali dengan berat setiap kotak yang ada, kemudian ditambah dengan berat Ali, kemudian ditambah dengan berat kedua orang ini yang mengantarkan, yang tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi didapatlah 20A ditambah 62 ditambah 53 kurang dari atau sama dengan 835. 20A ditambah 115 kurang dari atau sama dengan 835. Sampai di sini kita sederhanakan dengan kedua ruasnya, kita kurangi dengan 115. Maka 20A ditambah 115 kurang 115 kurang dari atau sama dengan 835 kurang 115. Didapatkanlah 20A kurang dari atau sama dengan 720. Nah, kemudian sampai di sini kedua ruas kita sederhanakan dengan kita bagi dengan bilangan positif 20. Jadi 20A dibagi 20 kurang dari atau sama dengan 720 dibagi 20. Didapatkanlah 20A dibagi 20 jadinya A. A kurang dari atau sama dengan 36. Jadi banyaknya kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan itu paling banyak adalah 36. Nah sekarang jika dalam satu kali pengangkutan mereka bawa bisa 36 kotak, yang hari itu mereka harus antar adalah 100 kotak. Maka banyaknya bolak-balik yang mereka lakukan pada hari itu adalah 100 dibagi dengan 36 sama dengan 2,7. Kita bulatkan saja menjadi 3. Jadi banyaknya pengantaran pada hari itu adalah 3 kali. Mudah kan? Jadi semoga membantu dan terus belajar matematika dan semangat terus. Go! Daf, daripada kita bosen gini, mendingan kita ngerjain tugas IPS aja. Yang mana? Itu loh yang disuruh ngumpulin tentang usia warga sekitar. Oh, yaudah yuk, langsung aja kita ke rumah Rian. Oh iya. Udah mulai mendung lagi, Pak. Jadi, Waalaikumsalam. Iya. Kalian. Ayo masuk. Ayo duduk. makasih ya. Iya. Iya. Nih, gimana kabar? Baik. Ada apa nih kalian datang ke sini? Kita dapat tugas dari sekolah, Yan. Tugas apa tuh? Iya, jadi gini Yan, kita mau tahu ayah kamu lahir tanggal berapa Yan? Oh, ayah saya lahir tanggal 5 bulan 7. Nah, ngomong-ngomong tanggal, saya punya tebak-tebakan nih. 3 tahun yang lalu, umur ayah saya 7 kali umur saya. Sekali lagi, 7 tahun yang akan datang, umur ayah saya 3 kali umur saya. Lah, kok diem? Bingung kita, Yan. Iya Yan, kita nggak tahu umur ayah kamu berapa. Itu tadi sahabat edukasi, itu adalah tipe-tipe seorang teman yang tidak akan mempunyai teman di kehidupannya. Karena bagaimana mungkin ada orang yang datang meminta bantuannya malah dikasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang tadi diberikan tadi itu adalah tebak-tebakan yang ketika kalau kita berpikir untuk mencari jawabannya, itu kita akan ketemu dengan konsep matematika yang disebut sistem persamaan linier 2 variabel.
atau disingkat SPLDV. Nah, SPLDV ini adalah ada lebih dari satu persamaan linier dengan dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Jadi ada dua tapi cuma satu penyelesaian. Misal contoh, X tambah 2Y sama dengan 7. Lalu ada lagi 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, disebut persamaan linier dua variabel karena memiliki dua variabel memiliki nilai X dan Y yang membuat kedua persamaan bernilai benar. Jadi kalau misalkan kita masukkan X-nya 3 dan Y-nya 2, maka pernyataan dari kalimat terbuka di atas tadi, dari persamaan linier tadi, menjadi benar. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu ada 3 cara paling tidak. Yang pertama adalah cara substitusi. Nah, metode substitusi ini dapat dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Kita kasih hilang saja begitu, sulap, ting, hilang. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode grafik. Metode grafik adalah kedua persamaan tadi kita gambar di bidang kartesius, gitu kita gambar. Kemudian ketika ada titik potong, maka titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Dari tebak-tebakan yang diberikan kita misalkan dulu. Kita misalkan karena ada dua variabel di situ. Variabel yang pertama adalah umur bapaknya, umur bapak, dan variabel yang kedua adalah umur anak. Kita misalkan umur bapak itu adalah X dan umur anak adalah Y. Kenapa kita misalkan? Karena memang kita belum tahu, jadi kita misalkan saja dulu. Umur bapak X dan umur anak Y. Maka kalimat matematikanya adalah, kalimat yang pertama, 3 tahun yang lalu usia bapak 7 kali usia anak. Berarti kalau usia bapak sekarang itu X, 3 tahun lalu adalah X dikurangi 3. X dikurangi 3 itu sama dengan 7 kali umur anak. 7 kali Y kurang 3. Itu adalah kalimat matematika yang pertama. Jadi kalau kita teruskan bisa menjadi X kurang 3 sama dengan 7Y kurang 21. X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Nah, ini adalah persamaan kita yang pertama. Yang kedua, di dalam tebak-tebakannya dia mengatakan bahwa 7 tahun yang akan datang, usia bapak akan 3 kali usia anak. 7 tahun yang akan datang. Maka 7 tahun yang akan datang, kalau usianya sekarang X, maka 7 tahun lagi berarti X plus 7. Itu sama dengan 3 dikali Y plus 7. Kita selesaikan, sederhanakan, maka X plus 7 sama dengan 3Y plus 21. X kurang 3Y sama dengan 14. Nah, ini persamaan 2. Dari sini kita sudah mendapatkan dua persamaan linier. Duanya kita gabungkan menjadi X kurang 7Y sama dengan negatif 18 dan X kurang 3Y sama dengan 14. Baik, dari persamaan tadi kita pakai coba dengan metode eliminasi, menghilangkan. Nah, tips menggunakan metode eliminasi ini adalah, sahabat edukasi, jika ada satu variabel di kedua persamaan dengan koefisien yang sama, untuk memudahkan maka variabel itu yang dihilangkan lebih dulu. Jadi kalau dia sama gitu, 7Y dengan 7Y, nah 2 ini aja yang kita hilangkan dulu gitu, misalkan. Nah, di sini metode eliminasi, kita lihat X kurang 7Y sama dengan negatif 18, kemudian X kurang 3Y sama dengan 14. Kita hilangkan variabel X-nya, karena koefisien dari X-nya itu sama-sama 1. Jadi kita hilangkan itu. Kita hilangkan dengan kita kurangi X dikurangi X 0 habis. Negatif 7Y dikurang negatif 3Y sama dengan negatif 4Y. Kemudian negatif 18 dikurangi dengan 14 sama dengan negatif 32. Maka Y sama dengan negatif 32 dibagi dengan negatif 4. Sekali lagi, kenapa begitu? Karena kedua ruas kita bagikan dengan bilangan negatif 4 yang sama.
Jadi negatif 4Y dibagi dengan negatif 4 sama dengan positif 1Y. Y sama dengan negatif 32 dibagi negatif 4 sama dengan Y sama dengan 8. Dan itu eliminasi, kemudian kita substitusi. Nilai Y kita sudah dapat, kita mau tahu umur anak, kita sudah tahu nih. Y-nya itu umur anak 8. Sekarang bapaknya nih, X-nya kita belum tahu. Kita pinjam nilai Y ini, kita substitusikan. Kita masukkan ke persamaan X kurang 3Y sama dengan 14. Kita masukkan nilai Y-nya, jadi X kurang 3 kali 8 sama dengan 14. X kurang 24 sama dengan 14. X sama dengan 38. Nah, didapatlah X sama dengan 38. Umur dari bapak 38, umur dari anak adalah 8 tahun. Bapaknya sudah tua. Jadi diperoleh usia dari bapak yaitu 38 tahun. Maka kalau kita ditanya tahun kelahiran bapak, maka tinggal kita kurangi dari tahun yang sekarang. 2019 dikurangi dengan 38, maka sama dengan 1981. Jadi tahun 1981 lah bapaknya lahir. Intinya, semakin kita belajar matematika, hidup kita akan semakin mudah.